Plus militan ya, kalau untuk kerja sama kita itu di Sulawesi harus militan orangnya. Dan beliau yang sampai memang aku dikasih tanggung jawab, aku pernah cerita sama dia, "Bapak mohon maaf, aku udah nggak sanggup Pak, saya nggak bisa." Tapi dia nggak pernah bilang, "Nggak bisa, kamu bisa." Dan beliau itu memang nggak pernah mau nggak bilang, "Udah, stop." Nggak mau dia kata menyerah. Halo Kak Upi, Halo Kanton. gimana? Batuk udah hilang? Alhamdulillah, Udah ya? sudah. Berarti Kemarin. udah stabil sekarang? Alhamdulillah sudah Kanton. Oke. Kopi, dari mana aja nih seharian? Apa aktivitas kegiatannya? Biasalah Kak. Biasa. Masih tadi kan habis briefing pagi di klaster. Pagi kan kita nge-zoom, terus sekalian sama join anak-anak kan jualan. Ya. Pagi apalagi weekend. Oke. Terus habis itu balik klaster dan briefing lagi klaster. Seperti biasa. Ke lapangan visit sama anak-anak juga. Aktiviti harian ya? Hari-harian. Berarti mulai start aktivitasnya dari jam? Kalau kita di sini kan memang dari pagi Pak. Dari pagi Di ya? pagi tuh start tuh bangun kan biasa jam 4. Ya. Terus ke anak-anak morning call dulu kan, terus prepare anak-anak itu jam 6 lah paling Jam 6. lambat sudah di lokasi paginya. Jadi kan ada memang tim yang bekerja lebih pagi di beberapa titik yang udah di planningkan oleh anak-anak. Oke, berarti plannya sudah ada ya tiap hari ya? Plannya udah ada. Nah itu dicek setiap pagi jam 6, itu sudah mulai dicek satu persatu ya? Jadi bukan hanya sekedar ngecek-ngecek call atau apa, memang kita juga jualan sama mereka. Jadi memang tim nyebar kan, tim ini dengan siapa, tim ini dengan siapa. Kayak misal hari ini kan aku di SGL siapa, aku di tim mana, besok berbeda lagi. Oh gitu. Nah ini Kak Upi adalah SFM ya, Iya. SFM di Sulawesi. Regional Sulawesi untuk Smart Friend. Upi mungkin bisa sedikit diceritakan apa pekerjaannya sehari-hari, ya kan SFM ya mungkin ada yang belum tahu gitu ya apa aja aktivitasnya Kak Upi dari pagi dan seterusnya untuk pekerjaannya sehari-hari. Iya, kalau di Smart Friend sendiri kan kita memang ada divisinya. Nah, khusus kalau di aku tuh Salesforce Management memang yang lebih banyak ngurusin anak-anak yang lebih produktif aja untuk anak-anak khususnya di SGL sama SGS. SGL sama SGS, promotor lah ya. Kita nyebutnya SGS untuk promotornya, yang bahasa umumnya tuh orang biasa bilangnya promotor. Terus leadernya itu kita nyebutnya SGL. Jadi aku lebih memonitoring, lebih mengkontrol segala aktiviti dan pekerjaan anak-anak. Oke. Nah, kalau sekarang itu udah berapa orang di under Kak Upi yang Kak Upi monitor tiap hari? Kalau sekarang kan Sulawesi memang targetnya ada sekitar 600-an kantor. 600 orang? Iya. Kalau SGL juga atau leadernya itu sekitaran 30-an. 30-an, ya, kita megangnya setengah-setengah karena sekarang kan Sulawesi udah dibagi 2 juga. Jadi sudah ada 2 SFM ya? Iya, 2 SFM jadi megangnya setengah-setengah. Nah, kalau Kak Upi sendiri megang area mana? Kalau saya saat ini megangnya itu Sulawesi 1. Sulawesi 1 itu mencakup area Makassar juga, plus juga yang satunya di Manado. Oh, Sulawesi Utara ya? Berarti lintas provinsi ya? Iya, jadi kan ada 4 area. 4 area. Iya. Area 1, area 2, area 4 itu kebetulan memang ada di Makassar. Nah, untuk area 5 itu adanya di Sulawesi Utara ya? Berarti total orangnya berapa sekarang? Sekarang sudah hampir 300. 300 ya? Iya. Oke. Berarti itu tadi ya, mulai dicek apakah mereka sudah siap dari pagi hari. Itu biasanya ada morning call nggak sih? Morning call pasti. Kesiapan tuh setiap hari tuh di handphone udah pakem banget. Jadi alarm tuh bunyi jam 4. Jam 4, oke. Jam 4 udah siap-siap kita mau muslim kan subuh. Setelah subuh sambil duduk ngecek anak-anak, ngasih semangat dulu, kasih motivasi dulu di grup. Di grup ya. Nah, kan mereka juga karena ini udah berbulan-bulan kita jalanin, kita lakukan sama anak-anak. Jadi pagi-pagi tuh langsung mereka ngerespon. Udah terbiasa mereka lah ya. Udah bangun juga karena kenapa? Mereka juga harus ngecek tim yang di bawahnya. Tim di bawahnya. Nah, dari situ kan ngelihat siapa yang mulai respon. Nanti yang belum itu biasanya itu yang lebih dulu aku telepon, gimana? Udah bangun. Yuk, cek yuk timnya. Nih, bentar lagi kita udah mau siap jualan. Berarti untuk ngecek
mana yang sudah bangun atau belum ya di grup tadi itu. By Ya? grup tapi by phone juga By phone Pak. juga. Takutnya Pak oke di grup tapi tidur Langsung lagi. tidur. Apalagi hujan kan banyak. Jadi Iya. dipastikan juga mereka memang betul-betul siap. Karena sebelum jam 6 itu setengah 6 mereka udah jalan. Diusahakan sebelum jam 6 mereka udah di lokasi. Lokasi. Di lokasi pun kita ngecek Cek lagi. lagi. Oke. Terus kita datang join sama mereka. Terus yang di beberapa area yang memang kita belum cover, artinya belum join sama mereka, kita live Live di di Zoom. Zoom ya. Karena live-nya juga memang yang betul-betul ngecek ke seluruh kesiapan mereka, mulai Oke. dari timnya, terus material promonya, stoknya mereka, Iya, terus oke. pas mereka harus menjemput pelanggan lagi Pelanggannya, kan, edukasi lagi edukasi, produknya itu iya. semua kita benar-benar liatin mereka di lapangan. Oke, karena memang sih harus mulai jualan dari pagi ya. Iya, dan Karena itu potensi sekali Potensi ya. kan, Pagi hari itu potensi sekali. sangat potensi. Sangat potensi. Nah, itu kalau kita berbicara di aktivitas sehari-hari di kantor. Hmm, Kak Upi kan juga sudah punya anggota juga di rumah kan? anak. Anak. Iya, alhamdulillah. Udah berapa Kak Upi? Ada Dua. dua ya? Mm-mm. Yang paling besar sekarang udah Mau masuk SMA. udah gede Maksudnya apa? ya? Udah gede maksudnya. Oh, kirain sudah berumur. Enggak lah. Mau masuk SMA, Mau masuk insya Allah. SMA ya? Tahun depan insya Allah. Nah, ini yang menarik tuh kan, Kak Upi bisa dibilang lah menghabiskan waktu mungkin lebih banyak di kantor ya. Iya. Tapi sementara di satu sisi ada juga anak di rumah yang harus diurus. Itu gimana bagi waktunya? Ya Alhamdulillah anak kan emang dari kecil tahu ibunya kerja. Dan kebetulan yang pertama ini kan dulu waktu kerja sebelum join di sini kan juga di brand handphone kan, Brand dulu ada handphone, 2 ya. brand handphone. Dia udah tahu lah kalau misalnya ibu saya ini kerja seperti ini dari pagi sampai malam. Tapi untuk dianya itu sebelum saya kerja itu semua udah di-prepare. Artinya dia kan juga ada kebutuhan yang memang aku siapin sebelum aku berangkat kerja. Jadi biasanya malam udah aku prepare. Jadi mulai dari kelengkapan sekolahnya, kan urusan di rumah, buat makan dia atau apa semua udah disiapin. Karena terkadang aku berangkat kerja pagi kan, apalagi kalau pagi mau jualan sama anak-anak, itu dia belum berangkat ke sekolah. Dia kan berangkat ke sekolahnya jam 6.30. Sedangkan aku biasanya belum jam 5:30 udah. udah jalan kan, jadi udah disiapin semuanya dan alhamdulillah dia udah sangat mengerti. Oh, ibu saya memang kerjanya seperti ini dan dia fine-fine aja dan sudah sangat memahami. Udah tahu lah karena mungkin itu tadi salah satunya karena dari kecil udah diperkenalkan. Dia udah tahu lah dengan- ibaratnya kantor itu udah kayak rumah kedua lah Rumah buat kedua. saya. Karena kan juga waktunya banyak kan di dia. Berarti kan dia Kak Upi habis pulang kantor pulang kerja malam itu masih beres-beres atau siapin untuk perlengkapan anak buat besoknya gitu Iya ya. pasti Kak. Jadi malam tuh kalau pulang kerja terus discuss dulu apa nih kendalanya di sekolah atau gimana nih hari-hari di sekolah atau di rumah atau main sama teman gimana, ataupun misalnya Bun aku besok ada gini, ada kegiatan ini ya udah ngobrol sampai malam sambil disiapin semua kebutuhan dia. Kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang urgent baru biasanya dia WA atau apa. Tapi kan kalau kerja setiap hari juga dia udah ngabarin, Bun udah nyampe rumah ya, ini udah gini aman. Sore juga biasa dia ngabsen lagi. Paling kalau misalnya jam 9 malam belum pulang, dia lebih rewel, Bun udah di mana? Ini dikit lagi pulang. Itu sih yang paling kalau dia ngecek. Udah mulai mandiri ya berarti ya. Udah Udah ya? alhamdulillah udah. Nah, luar biasa sih ya. Ya Artinya alhamdulillah sih anaknya udah iya. mengerti juga kan. Kopi juga luar biasa sih. Kerjaan jalan, urusan di rumah juga jalan. Iya, paling penting kan itu. Kan. Karena kan untuk bisa di rumah aman kan semua terpenuhi kan harus kerja juga Yes, kan. betul sekali. Nah, Kak Upi kalau misalnya ngomong pekerjaan, Kak Upi mulai gabung di sini dari tahun berapa sih? Di Smart Friends sendiri itu Kak tahun 2015. 2015 ya? 2015. Berarti dulu masuk 2015 itu awalnya sebagai apa? Promotor pertama. promotor ya pertama ya? Karena waktu itu kan saya juga resign dari satu
perusahaan dari brand HP kan basicnya juga Oh, emang promotor berarti. promotor, sales, Oke, terus sebelum masuk ke Smartfren itu udah promotor di perusahaan sebelumnya ya. iya, Berarti eh promotor pindah ke Smartfren, promotor juga. promotor dulu kan Tapi lokasinya di Makassar juga waktu itu. Makassar. Cuman kan waktu itu ini kan kayak dulu device kan memang murni Ya, device. betul. Kalau ini kan pertama memang join kan jual device Device juga juga kan ya. perangkat terus jadi provider juga. Hmm, Jadi ada sedikit berbeda lah. ya. Waktu itu ditempatkan gitu sih di satu mall yang mana mall itu dulu saya di brand handphone di brand yang sebelumnya itu handphone emang juga di lokasi Oh, yang lokasinya di situ juga. lokasi yang sama kan Ton. Ah, Jadi ya sedikit banyak udah menguasai udah lah. menguasai daerahnya, Udah areanya ya. menguasai Produknya aja yang beda waktu itu ya. produknya. Mereknya Iya. aja ya. Mereknya. Tapi kan ada positifnya juga. Ya. Mau order barang lebih gampang ke Betul. toko, terus Ah. untuk bantu jualan, terus ke pelanggan-pelanggan ini kan udah gampang mengalihkan ke Karena udah kenal ya. udah kenal. Nah, itu awalnya tadi mulai 2015. Setelah itu berapa lama jadi promotor kemudian jadi ini? Sekarang? Waktu itu nggak lama karena diangkat itu kan jadinya itu jadi SGS. Terus waktu itu ada juga SGP memang yang di bawah naungan under distributor. Ya. Nah setelah itu karena ada perubahan sistem, aku disuruh megang yang lebih luas. Jadi diangkat jadi leader karena area itu kan Oke. waktu itu nggak ada masih sedikit sedangkan udah mau merekrut karena waktu dipanggil sama bapak juga atasan ditanya kan kamu udah ada basic nih ya Basic, jadi betul. ini terus penjualan juga waktu pas jadi promotor agak lumayan alhamdulillah ditawarin lah sebagai leader. Nah waktu itu kan kita udah langsung dites sama atasan juga yang dari Jakarta terus ikut tes di Jakarta waktu Ikut tes itu. ya. Berarti nggak lama ya? Nggak lama alhamdulillah. Jadi promotor kemudian jadi leader Iya, gitu jadi ya. pegang disatuin SGP sama SGS, jadi megang itu, jadi megang satu area. Waktu itu sampai Manado deh semuanya kita pegang. Ke Sulawesi waktu itu. Oke, nah kalau kita berbicara sejauh ini ya, apa sih motivasi utamanya Kak Upi sampai bisa seperti ini sekarang yang dari dulu jadi promotor juga di perusahaan sebelumnya juga jadi promotor. Promotor jadi sales Kak. Ya, kemudian Sales mulu ya pasti nanyanya sales. Ya tapi bangga loh Kak jadi Iya sales. dong, bangga. Karena untuk jenjang karir paling enak tuh jadi apa? Jadi sales. Iya betul Kan. sih. Nah, itu tadi motivasi terbesarnya apa sih Kopi sampai sekarang gitu kerja dari pagi sampai malam? Paling utama sih pasti keluarga ya, anak khususnya. Nah, selain itu karena ada memang tujuan yang harus untuk anak-anak. Terus yang saya bilang tadi, kantor juga udah kayak keluarga, udah jadi rumah kedua ya. Ngurus juga anak-anak di sini. Aku kan istilahnya tuh di kantor, lu kan emaknya SGS, emaknya SGP, SGL. SGL, Jadi ya iya. paling penting kita mau lihat juga mereka tuh capai target. Capai target. Oke. Jadi lebih produktif lah. Nah, terus kalau misalnya untuk anak di rumah sudah ada belum dia cita-citanya apa gitu mau jadi apa? Kalau yang pertama ini ya, dia udah banyak, Bun. Aku kayak gini, nanti SMA ini kan udah mau masuk SMA. Dia tuh karena dia hobinya membaca, dia kadang sharing gini, aku nanti mau kuliah di sini. Nah itu yang setiap aku kasih opsi kan, emang mau di sini Kak, nggak mau pilihan lain? Enggak, aku maunya ini. Karena apa? Jadi dia dari sekarang udah mulai, Bun, aku nanti di sini mau ini nih. Dan dari sekarang itu tuh selalu udah aku siapin semua. Berarti udah siapkan dari sekarang ya? Biar nanti apa yang dia mau, apa yang sesuai hobinya, minatnya, dan ini ya dia bisa jalankan lah ya. Karena kan kalau misalnya aku kasih dia sesuai keinginan saya kan agak susah juga nanti dan ngejalaninnya. Maksudnya saya mau dia kayak aku loh begini. Kamu kok kerjanya gitu? Jadi sales mulu dari sana. Ya emang karena saya hobi kan. Jadi kerjaan ini saya suka. Jadi dengan dinikmati aja passion gitu. saya kan. Jangan salah, jualan tapi jualan yang menghasilkan artinya kan. Dan emang saya suka ketemu orang banyak, suka bercerita kan. Jadi ya kenapa apa yang salah. Nah, itu pun yang aku bilang sama anak aku, kalau misalnya memang kamu suka yang itu ya silakan, aku cuma bisa mendukung. Berarti itu yang disiapin dari sekarang ya? Yes. Oke. Nah,
kalau itu berbicara motivasi, Hmm. jadi anak gitu ya, kemudian tim juga gimana supaya mereka selalu Capai. capai target gitu kan. Nah, sejauh ini buat Kak Upi ya, siapa sih yang jadi panutan, mentornya, atau apalah kita bisa sebut orang yang selalu menjadi pembimbing lah atau mentor buat Kak Upi sampai saat ini, hingga mencapai titik saat ini? Eh, Keluarga iya pasti ya, orang Ya. tua dan anak-anak saya kan. Cuman saya gini kan, Ton. Dulu sebelumnya saya udah pernah kerja kan di perusahaan sebelumnya. Yang mana itu memang ya kerjaan kita ya natural aja. Artinya ya posisi lu sebagai ini sales udah. Ya. Teman sharing lu paling ya sebatas leader lu aja kan. Satu tingkat di atas. Oke. Semenjak 2015 aku masuk ke perusahaan ini, Mm-mm. dan itu memang pertama kali kerja yang namanya di provider. Itu yang berbeda yang aku dapat. Sampai detik ini tuh selalu aku bilang, kalau di kantor itu jadi kayak rumah kedua. Oke. Nah dari situ aku dapat yang jadi mentor saya sampai detik ini, sampai saya bisa ada di posisi ini sekarang ya, alhamdulillah berkat dukungan Bapak juga ya, Pak Pak Lalo Lazarus ya. ya. Oke. Beliau itu boleh dibilang bukan hanya sekedar atasan. Dia udah kayak jadi benar-benar orang tua. Kayak apa? Waktu saya banyak di luar, banyak di kantor. Dan dia yang kayak sebagai, lo orang tua gue. Kayak Apapun, bapak gitu ya kayak dia. bapak. Apapun yang gue mau cerita, entah itu kerjaan, entah itu urusan pribadi atau anak pun sekalian aku sharing sama beliau. Dan beliau itu nggak ada waktu untuk ngasih aku motivasi. Jadi nggak membatasi hanya bahas masalah kerjaan. Nggak. Kadang pun sampai di waktu titik yang aku udah nggak mau, berapa kali itu Bapak bilang nggak bisa. Kamu itu harus kuat. Kamu seorang ibu dan kamu ada tanggung jawab. Dan beliau yang sampai memang aku dikasih tanggung jawab, aku pernah cerita sama dia, Bapak mohon maaf, aku udah nggak sanggup Pak, saya nggak bisa. Tapi dia nggak pernah bilang nggak bisa, kamu bisa. Dan beliau itu memang nggak pernah mau bilang udah stop, nggak mau dia kata menyerah. Sampai sekarang ya syukur sih alhamdulillah, karena artinya saya misalnya nggak punya masalah atau apapun, saya selalu ada orang untuk bercerita. Jadi ya terima kasih sih Bapak, memang banyak mengajarkan hal-hal yang baru dari yang saya dapatkan, sampai pun ada di sini tuh ya sedikit banyak memang Bapak support abis. Wow. Oke. Nah, tadi kan kita bicara Kak Upi ini sudah ratusan orang ya di bawah timnya Kak Upi ya. Tapi masih butuh orang nggak sih Kak? Ya masih lah Masih ya? Kak, kan ada target. Masih kurang ya? Masih kurang. Nah, Kak Upi kalau misalnya mungkin teman, keluarga boleh ya. ada pasti banyak lah, apalagi zaman susah begini kan susah cari kerjaan susah gitu ya. kerjaan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung Kak Upi, kira-kira syaratnya apa sih? Yang penting dia punya kendaraan ya. Oke. Nggak malu dan mau bekerja keras kan. Iya, intinya mau bekerja keras ya. Dan aktif. Plus cerewet ya, namanya sales. Kadang aku interview orang kanton. Tapi kalau kamu melamar jadi apa? Jadi sales. Tapi kalau untuk ngomong aja dia nggak bisa, aku biasa bilang gini, gimana caranya mau jualan? Kalau ngomong aja kamu nggak bisa. Sedangkan setiap hari kamu harus menawarkan produk kamu ke orang. Tapi kalau, udah. Yang penting dan dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi kan. Dan plus militan ya. Kalau untuk kerja sama kita itu di Sulawesi harus militan orangnya. Oke. Militan. Jadi itu ya, itu yang paling penting sih ya. Penempatan bisa Kak, semua seluruh Sulawesi ya. Sulawesi ya. Dari Makassar, Pangke, Maros, Pangke, Baru itu sampai Kota Pindrang, ya semuanya. Terus Masamba, Toraja, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Sopeng, Bone, Sengkang, semua bisa. Sampai Manado. Sampai Manado. Iya, lupa. Manado juga kita open. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang butuh pekerjaan atau minat bergabung dengan kita, silakan langsung melamar saja. Ya, poinnya tadi sudah disampaikan sama Bu Upi ya. Intinya militan dan mau untuk bekerja keras. Oke, karena di sini benefitnya banyak kalau jadi tim promotor tim SGS kita ya. Gaji, betul kan? Gaji di atas UMR kan, dapat bonus, dapat tunjangan.
plus lagi tuh jenjang karir. Jenjang karir Hari jelas. gini terus Iya. jadi sales puluhan tahun nggak Ini lihat buktinya. lah. Ya alhamdulillah ya, bukan mau menyombongkan diri, tapi benar-benar alhamdulillah emang dari bawah, Betul. terus dari SGS, terus jadi leader, terus Sampai sekarang udah ya, mm-mm. levelnya makin kesini makin naik. Iya paling Intinya gitu. terus yang sekarang juga leader-leader yang ada di kami itu mereka semuanya Dari bawah ya. 99% dari bawah. SGS. Dari Betul bawah. sih. Oke, Kopi mungkin hari ini obrolannya mungkin Cukup ya? dulu. Oh, kirain masih banyak sih, banyak. tapi nanti lagi lah ya. Oke Kak, Masih banyak terima sesi kasih. selanjutnya. Siap. Oke, Kopi sehat terus ya, Amin. sukses terus bersama Amin. Smart Friend dan mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan. Amin.